Halo semuanya, selamat datang di konten Daily Journal. So, hari ini aku pengen nyobain format baru ya. Karena jujur yang format-format kemarin itu butuh lebih banyak editing dan ya lebih banyak mikir juga sih buat skripnya. Karena aku nggak punya waktu banyak buat editing video dan buat nulis skrip. Jadi aku bakal coba format baru ini dan semoga kalian cocok dan suka ya. Jadi format barunya ini kita bakal ya kayak ngobrol biasa aja, nggak usah pakai skrip-skripan. Apa yang ada di kepala aku bakal aku omongin, dan ya paling kalau misalnya terada salah kata baru aku edit dikit. Jadi teman-teman, malam ini aku pengen ngobrol tentang, jadi aku punya seorang dosen ya di kampus. Beliau ngajar mata kuliah PKN, dan kebetulan dosen ini dia tuh nggak pernah masuk dari awal. Ya, dari awal semester dia nggak pernah masuk, dia nggak pernah menjawab chat kita. Kita udah ngingetin di grup buat beliau, Pak ayo masuk, sekarang udah jadwalnya, dan kita udah nyiapin kelas online ya. Kebetulan kuliah kami online karena kuliah kelas karyawan. Tapi setelah beberapa minggu beliau ini nggak pernah ada respon dan nggak pernah ada apa ya, kayak rasa penyesalan gitu, minta maaf kayak apa, kayak nggak ada. Sampai akhirnya kita laporin ke Kaprodi, dan habis dilaporin tuh sama teman aku, tiba-tiba dia jadi aktif banget guys. Wow, hebat. Tiba-tiba dia jadi aktif di grup. Dia tanpa ada rasa penyesalan, tahu-tahu memberikan tugas yang sangat banyak. Wow, tidak pernah masuk, tahu-tahu ngasih tugas. Dan yang bikin kami, nggak cuma aku ya, kami sekelas tuh agak jengkel adalah beliau ini sudah diberikan jadwal khusus, maksudnya jam pelajaran khusus gitu ya di hari Kamis malam kan, di hari Kamis malam. Nah, dia malah minta dipindah jamnya ke hari Sabtu. Sementara di hari Sabtu itu kita udah full mata kuliah teman-teman. Kita udah full mata kuliah, tiga matkul ya, sampai maghrib, dan dia masih minta waktu di hari itu. Sebenarnya gimana ya? Ya bukan masalah kami malas belajar, enggak. Kan tadi aku udah bilang di awal ya, kita udah ngingetin bapaknya, kita udah ngeluangin waktu lah buat kelas beliau. Tapi di sini nih yang bikin kami ogah-ogahan itu, rasa tanggung jawabnya nggak ada. Itu tuh bikin aku jujur berpikir gitu. Aku mikir, kenapa seorang dosen yang notabene dia udah kuliah tinggi-tinggi ya, sekolah tinggi-tinggi, tapi hal sesepele menghargai waktu orang lain, hal sesepele bertanggung jawab dalam profesinya itu kenapa nggak diperhatikan gitu. Pertama, dia kan dibayar ya, dia dibayar woy. Kita bayar kuliah pakai uang gaji, dan itu buat bayar mereka kan, buat bayar beliau kan. Terus kelasnya online, gampang, nggak usah ke kampus gitu, tinggal buka laptop di rumah, beres, udah. Iya kan, materi online semua, tinggal kirim. Masih mengeluh ada kesulitan, ujung-ujungnya apa? Nyalahin, oh ini sistemnya belum bener. Pak, bukan masalah sistemnya belum bener, dosen lain pun sistemnya belum jadi, sistem pelajaran online-nya belum beres tuh. Mereka ngajar kan, kita belajar pakai Google Meet gitu loh. Dan fenomena ini tuh nggak cuma terjadi di kampus aku aja ya. Pasti kalian seringlah nemuin orang-orang setipe kayak gini, yang mereka apa ya, kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Terlebih kita yang udah bekerja ya, adalah pasti oknum-oknum di kantor yang cuma numpang absen, habis itu nganggur pagi sampai sore ya kan. Ya kerja dikit doang lah, yang penting dilihat udah kerja, dilihat atasan, oh ini orang udah kerja, santai. Giliran ditanyain nanti, mana kerjaan kamu, belum beres nih. Nanti dia alasannya, oh yang penting gue udah kerja hari ini. Terus sore pulang tenggo, datang telat pulang tenggo ya kan.
jam 5 langsung pulang. Itu tuh suatu hal yang apa ya, ini basic manner gitu, karena ini hubungannya sama orang banyak. Sekalinya kita kehilangan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban kita, kerjaan kita jadi nggak bener, ya kan? Itu kan bakal mempengaruhi nggak cuman orang-orang di sekitar kita doang, orang-orang satu tim, tapi semuanya. Contoh tadi, dosen, dia nyepelein waktu mahasiswanya, dia nggak komit sama kerjaan dia nggak komit sama jadwal dia. Akhirnya apa? Jengkel dong mahasiswanya, kita jengkel dong, ya kan? Wajar kan? Wajar. Ya kita juga manusia, kita udah ngeluarin waktu, ngeluarin duit, tapi diginiin, dan dia nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa maaf sama sekali. Dan baru kejadian kemarin banget. Jadi ceritanya minggu-minggu ini kita di kampus lagi UTS ya, dan kemarin itu jadwalnya ada satu mata kuliah akidah. Harusnya jadwal ulangannya itu malam jam 6:30. Nah jam 6:30 nih, bahkan sebelum itu teman-teman aku udah ngingetin dosennya buat kalau ada ulangan gitu, biar beliau ngasih soalnya. Tapi sampai jam 7:30 soalnya belum dikasih. Sampai sekitar jam 8 ya, itu dosennya baru jawab di chat, saya lagi di luar, baterai lowbat, ujiannya susulan aja ya. Tuh lihat deh, kita di awal udah salam, assalamualaikum pak, izin mengingatkan hari ini ujian. Salam nggak dijawab, nggak ada permintaan maaf, dan tidak ada penyesalan. Akhirnya tanpa panjang lebar saya laporkan ke Prodi. Baru deh soalnya diturunin, dan turunnya jam berapa? Jam 9:30 atau jam 10 malam, enggak, 9:30 malam baru datang soalnya. Disuruh kumpulin maksimal jam 11 malam. Ada permintaan maaf? Tidak. Hebat kan? Hebat. Jujur gak habis pikir gitu. Gak habis pikir beneran. Dan saat itu juga jujur aku memutuskan buat mempertimbangkan pindah kampus gitu, langsung mempertimbangkan pindah kampus ke yang lebih murah. Karena jujur kampus ini lumayan mahal ya, lumayan pricey, dan itu menghabiskan 98% gaji buat bayar kampus doang. Karena emang kan niatnya dulu tuh aku kerja buat belajar, buat bayar kuliah, gak yang lain-lain. Tapi ternyata makin kesini kebutuhan hidup makin banyak, dan ya kampusnya kayak gini. Akhirnya ya mungkin habis UTS ini aku bakal cabut dari kampus dan pindah ke kampus yang lebih murah lah. Mungkin UT bisa jadi opsi. Ya terserah, pokoknya itu nggak menghabiskan banyak uang, dan ya bisa online, dan aku bisa kerja dengan tenang, menambah skill dengan tenang, belajar hal lain juga bisa lebih leluasa waktunya. Dibanding harus kayak gini tiap hari berurusan sama orang-orang seperti ini, kita keluar uang banyak, gede, tiap bulannya 2.200.000 ya, hanya untuk diperlakukan seperti ini gitu. Timbal baliknya nggak sebanding sama uang ini keluarin. Dan ya ilmunya nggak masuk amat sebenarnya sih. Sebenarnya kan kita kuliah itu ilmunya banyak ambil dari belajar mandiri kan, baca buku, referensi video, jurnal, segala macamnya. Cuman karena waktu yang terlalu padat, tahu sendiri lah orang kerja pulang udah sore, nah malamnya kuliah sampai malam, sampai jam 9, setengah 10 gitu, itu masih harus ngerjain tugas, belajar yang lain. Ya ngerasa ini aja sih, sebenarnya pengen nabung gitu, pengen berhemat dengan berhenti dari kampus yang mahal ini. Jadi bukan hanya aspek karena yang tadi aja ya kurang profesional, tapi juga masalah ekonomi. Ya karena emang nggak mampu aja sih. Kampus orang kaya ya dipaksa masuk, ya nggak ngangkat bos. Jadi dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman ya. Kita harus tanggung jawab sama kewajiban kita. Jangan kabur gitu aja. Karena ya sekarang kita sebagai Gen Z apalagi ya, kita hidup di zaman yang super fleksibel, apa-apa gampang, dan sekarang kita kenal istilah kayak work life balance, habis mental health ya.
Nah, istilah-istilah itu tuh jangan jadi jalan kabur, jangan jadiin itu pelarian buat alasan kita kalau disuruh kerja, suruh apa ya, nempatin tanggung jawab. Mental health alasannya disuruh kerja, ini dong benerin ini, padahal itu emang tanggung jawab dia dong, konsekuensi dia gitu, konsekuensi bagian dia, posisi dia harus melakukan hal seperti itu. Tapi alasannya, oh nggak bisa, saya mau work life balance, saya harus peduli sama mental health, perusahaannya nggak peduli sama mental health, terus kayak disuruh besoknya resign. Jangan ya, jangan. Karena kita sama-sama tahu ya keadaan Indonesia sekarang seperti ini, ekonomi lagi nggak mulus-mulus banget ya. Kalian bisa lihat di berita, kalian bisa lihat di youtuber lain yang bahas ekonomi kayak Ferry Erwandi, kayak Bang Raymond Chin, banyak pembahasan kayak gitu ya. Dan bukan langkah yang tepat sih buru-buru resign gara-gara cuma disuruh gitu doang ya. Kalau misalkan emang masih bisa bertahan ya bertahan dulu, tapi kalau emang ya, tapi semuanya balik ke diri kalian masing-masing ya. Kalau emang kalian merasa bisa mencari ganti pekerjaan lebih mudah dan emang udah nggak kuat banget ya silahkan, tapi ya resiko tanggung masing-masing ya. Kalau saran aku sih ya bertahan dulu, cari kerja dulu lah, jangan langsung keluar gitu. Kalau emang udah dapat dan udah siap, baru kalian boleh tinggalin. Oke, mungkin segitu aja yang pengen aku obrolin malam ini. Semoga format baru ini nggak bikin aku kecapean ngedit ya, dan nggak perlu editing banyak-banyak. Nah pokoknya kita ngobrol aja, bebas. Jadi aku bisa lebih rutin bikin video, pengennya sih gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nemenin aku ngobrol malam ini. Buat kalian yang besok masih bekerja, semangat. Buat kalian yang bekerja, semangat. Ya emang di usia segini nih ngumpulin bekal buat kuliah, buat nanti nikah ya kan, pasti berat banget, tekanan dari segala sisi. Keluarga juga butuh makan, dan kita sendiri pun punya masa depan gitu. Jadi bertahan ya, kalian pasti bisa kok. Ya kita sama-sama ngerasain lah gimana ya jadi junior di kantor, jadi bawahan yang paling rendah. Tapi nggak apa-apa kok, semua itu emang harus kita laluin kan. Jadi percaya sama prosesnya, jangan menyerah, dan ya tetap bertahan hidup aja. Buat kalian yang kuliah, yang sekolah di luar sana, masih dibayarin orang tua dan punya cukup biaya ataupun dapat beasiswa, manfaatin kuliah kalian sebaik-baiknya, belajar yang benar, dan gak usah macam-macam dah. Kalian fokus kuliah aja, boleh nyari sampingan tapi jangan sampai ganggu belajar, oke? Karena apa yang kalian punya itu sebenarnya adalah apa yang kami ceritakan dulu, tapi memang keadaan belum mendukung aja. Oke semuanya, sekali lagi terima kasih udah mau nemenin ngobrol malam ini, dan sampai jumpa di Daily Journal berikutnya. Bye bye.